Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kelas 7, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Namun sebelumnya itu, mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar pembelajaran kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran dengan materi perilaku jujur, amanah, dan istiqamah, siswa diharapkan memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan sikap jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Selain kemampuan pengetahuan siswa dalam memahami dan menjelaskan materi jujur, amanah, dan istiqamah ini, yang tak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh siswa adalah karakter atau perilaku dalam kesehariannya. Ya. Jadi, setelah mempelajari materi ini, karakter yang diharapkan pada diri siswa adalah: 1. Siswa memiliki perilaku jujur baik pada dirinya maupun terhadap orang lain. Yang kedua, memiliki perilaku bertanggung jawab. Dalam hal ini, setiap aktivitas yang dilaksanakan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, siswa memiliki rasa peduli sosial terhadap teman-temannya di sekolah dan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya maupun masyarakat yang lebih luas.
Dan yang keempat, karakter yang harus dimiliki oleh siswa adalah perilaku disiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah, dan kedisiplinan yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ini ada beberapa inspirasi tentang perilaku jujur, perilaku amanah, dan perilaku istiqomah. Inspirasi kejujuran. Selama kamu memiliki hati yang bersih, kamu akan menyampaikan kebenaran. Itu kata Umar bin Khattab. Inspirasi amanah. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan diri kamu, dan janganlah berkhianat menipu kepada orang yang menipu. Itu al-hadis. Inspirasi istiqomah. Teruslah berlari, teruslah berjalan, teruslah merangkak, karena setiap usaha kita Allah selalu melihatnya. Hal yang penting yang Bapak akan sampaikan kepada anak-anakku sekalian, yaitu tentang kompetensi dasar. Pertama, meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang keempat, menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam pembelajaran jarak jauh ini, materi yang akan kita pelajari ada 3, yaitu as-sidqu, perilaku jujur, al-amanah, amanah, istiqomah. Namun sebelumnya, ini ada 6 gambar. Coba anak-anak sekalian mengamati gambar ini. Gambar ini terkait dengan sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Silahkan ditulis di buku latihannya atau di buku catatan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu perilaku jujur. Pengertian jujur. Kalau anak sekalian coba diperhatikan di buku latihan dan di buku siswa, di situ sudah ada tertulis bahwa pengertian jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan, atau dengan kata lain, mengatakan sesuatu sesuai kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan jujur lawannya adalah dusta. Selanjutnya adalah dasar hukum jujur atau dalil yang memerintahkan kita agar senantiasa bersikap jujur,
Coba kita lihat di Quran surah kedua ayat 42. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang sikap jujur itu sebagaimana hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-5629 yang berbunyi, inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan bahwa sesungguhnya sikap jujur itu terdiri berbagai macam. Yang pertama, as-sidqul qalbi atau sidqul qalbi merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seorang manusia. Yang kedua, as-sidqul hadis, artinya kejujuran ini merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Yang ketiga, as-sidqul amal. Sikap jujur ini merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia. Yang keempat, as-sidqul wa'di. Artinya, sifat jujur ini yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Yang kelima adalah as-sidqul hal, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Berikutnya adalah hikmah perilaku jujur. Sikap kejujuran bagi seseorang itu mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah selalu dipercaya orang lain. Yang kedua, disayangi oleh Allah dan Nabi-Nya. Yang ketiga, disayang orang tuanya. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan yang kelima, mendapat ketentraman hidup. Demikianlah materi perilaku jujur. Selanjutnya kita akan masuk ke materi amanah. Perilaku amanah, pengertian amanah. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya, atau pesan yang dititipkan untuk dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Perilaku amanah berlawanan kata dengan
khianat. Selanjutnya adalah dasar hukum perilaku amanah. Coba perhatikan di Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang ke-3067, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Addil amanata ila man tamanaka wala tahun man khanaka. Artinya, tunaikan amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara, berupa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia adalah selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik urusan dunia maupun akhirat, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah hikmah amanah. Ada 3 hikmah perilaku amanah. Yang pertama, selalu dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, selalu mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba diperhatikan, ini ada beberapa contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah senantiasa menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Contoh yang kedua, menjaga rahasia. Ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. 4, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Demikianlah materi yang kedua, materi amanah. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ketiga, perilaku istiqomah. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi istiqomah, anak-anakku harus
lebih serius lagi mempelajari materi ini, karena materi ini setiap saat kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian istiqomah. Diperhatikan buku paket dan LKS-nya, karena materi ini Bapak ambil dari buku itu. Yang pengertian istiqomah. Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan, atau sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Perilaku istiqamah berlawanan dengan perilaku bengkok atau iwijaj. Selanjutnya marilah kita memperhatikan dasar hukum atau dalil yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Coba diperhatikan Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Sedangkan hadis tentang perilaku istiqomah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke-55. Hadis ini dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi an Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billah fastaqim. Artinya, dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya di dalam Islam suatu perkataan yang saya tidak akan menanyakan kepada seorang pun sesudah Tuhan. Dan dalam hadis lain Tuhan, beliau bersabda, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah kamu. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas masalah hikmah istiqamah. Bagi orang-orang yang selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, mereka akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, mereka akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia, karena itu tekun dan ulet. Yang ketiga, mereka akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah perilaku istiqomah. Ada beberapa
perilaku istiqamah yang selalu kita jalankan dalam setiap hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikianlah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah li abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal ard abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.